Baik Sobat Embaran Media dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Embaran Bercerita, yang mana pada podcast kali ini dipandu oleh saya sendiri. Baik Sobat Embaran Media dimanapun berada, pada podcast kali ini kami kedatangan salah satu narasumber, yang mana narasumber kali ini tak kalah jauhnya sama seperti narasumber-narasumber sebelumnya. Narasumber kita kali ini dari kalangan perempuan yang luar biasa. Saya sapa dulu. Mama Ida sehat? Sehat, alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah. ya pakai Mama Ida. Mama Ida. Iya, Sobat Embaran Media dimanapun berada, saya biasa panggil Mama Ida karena memang kita sering-sering di jalan, terus di Kompostiva juga, kita sering panggil Mama Ida. Nanti lebih lanjut, lebih detailnya akan diperkenalkan oleh Mama Ida. Baik, kepada Mama Ida, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih, Riz. Siap. Baik. Halo teman-teman Embaran Bercerita. Perkenalkan, nama saya Saida Husna Wokas. Biasanya dipanggil Ida atau Saida juga biasanya begitu. Saya dan teman-teman kita tergabung dalam komunitas muda positif Fakfak atau yang sering disebut Kompostiva. Dan kami adalah komunitas yang bergerak di bidang pengembangan minat baca dan alokasi buku-buku bacaan. Mungkin kurang lebih sedikitnya seperti itu kali. Ya, baik Mama Ida. Saya ada tertarik sedikit Mama Ida tentang perkembangan minat baca. Saya mau tahu tentang perkembangan dan progres Kompostiva sendiri dalam minat baca ini sudah sampai mana, Mama Ida? Oke, sebenarnya kalau seandainya ditanya dari kacamatanya Kompostiva sendiri untuk terkait perkembangan minat baca, khususnya di Kabupaten Fakfak ya, Siap. kita harus mungkin objektif ya, dalam artian melihat keadaan yang sebenarnya bahwa harus diakui bahwa minat baca sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu. Itu dari kacamata kami ya yang mungkin sering berkegiatan. Namun kami cukup optimis bahwa itu bisa sama-sama kita tingkatkan ya dengan ya kerja-kerja kerelawanan kayak ya yang selama ini Kompostiva lakukan gitu, dengan menggalang buku, dengan kemudian menyebarkan buku gitu. Karena ya fakta yang ada saat ini, Fakfak cuma punya satu perpustakaan daerah, dan ya perpustakaan di sekolah-sekolah pun ketersediaan buku-buku bacaan yang non pelajaran yang sebenarnya itu yang bisa memantik minat baca itu kurang gitu. Dan itu yang jadi salah satu fokusnya Kompostiva gitu, pengadaan buku-buku yang bukan non pelajaran gitu. Iya, baik. Sobat Embaran Media dimanapun berada, Kompostiva merupakan salah satu komunitas yang mana bergerak di lini peningkatan literasi untuk pembangunan literasi di Kabupaten Fakfak. Nah, baik Mama Ida, sebelum kita lanjut perbincangan, saya mau tahu tentang karir Mama Ida. Oke, karir, baik. Mungkin kalau karir ya sama ya dengan teman-teman yang lain ya. Setelah menempuh pendidikan formal, ya saat ini saya sendiri karyawan swasta ya di salah satu perusahaan swasta. Kemudian ya mungkin tidak banyak kalau bicara masalah ini ya apa terkait jenjang karir atau organisasi. Namun dengan teman-teman kami punya komitmen yang sama sebenarnya untuk intinya adalah melakukan hal yang bermanfaat untuk Fakfak begitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Siap, baik. Selanjutnya Mama Ida saya melihat bahwa Mama Ida ini sibuk sekali ya tentang bagaimana mengurus pekerjaan dan kemudian mengurus komunitas. Nah, saya mau tahu sih tentang tips Mama Ida untuk mengatur. Artinya bahwa ketika kita dalam mengurus dua kapasitas yang berbeda, otomatis ada satu yang ditinggalkan. Nah, Iya. tapi saya melihat bahwa Mama Ida selalu aktif dalam mengurus komunitas. Nah, apa nih tipsnya? Mungkin bisa diberbagi sehingga Sobat Embaran Bercerita bisa mengetahui. Oke, mungkin yang paling pertama sebenarnya berangkat dari sebenarnya prinsip hidup dulu kali ya. Jadi kalau saya sendiri dan beberapa teman-teman juga di Kompostiva itu
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu. Selain bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kalau bermanfaat untuk diri sendiri ya mungkin kita bicara masalah istilahnya kalau kita punya pekerjaan atau apa itu kan akan dalam artian itu kan kebutuhan ya. Kemudian kalau berorganisasi itu pun juga sebenarnya kebutuhan yang istilahnya bisa kita bagi juga dengan orang lain gitu. Mungkin berangkat dari situ ini, dari prinsip itu sih. Jadi bisa membuat kita lebih dalam membagi eh, prioritas begitu. Tapi pada dasarnya kalau macam kita melakukan sesuatu dengan suka, dengan senang, itu akan mudah saja gitu dalam membagi. Baik. Ya, sobat lembaran bercerita dimanapun berada. Ah, hari ini walaupun kita memiliki banyak kapasitas, namun setidaknya kita harus bermanfaat buat orang lain. Artinya setiap kebijakan yang kita ambil minimal tidak dia merujuk kepada pemanfaatan untuk banyak orang. Seperti itu ya, Mbak Mida? Iya, kurang lebih Ya. seperti itu. Baik, sebelum Mbak Mida, saya mau tahu dulu nih tentang apa sih Kompostiva itu, dan kemudian bagaimana sih caranya sehingga Mbak Mida bisa bersikeras untuk hadirkan Kompostiva itu di Kabupaten Fakfak. Bersikeras ya, baik. Baik, Kompostiva sendiri tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa Kompostiva itu kepanjangan dari Komunitas Muda Positif Fakfak. Jadi singkatannya itu jadi Kompostiva. Kita berdiri itu di tahun 2015, tepatnya di tanggal 11 Desember 2015, hari Jumat tepatnya. Hari Jumat ya. Jumat. Jadi latar belakang awal kenapa Kompostiva berdiri itu sebelumnya itu kita teman-teman yang tergabung di Kompostiva itu pernah terlibat dalam beberapa kegiatan. Nah kegiatan itu jadi kemudian teman-teman bubar lagi, ada kegiatan kumpul lagi, bubar lagi seperti itu. Nah, sampai di suatu titik kita berpikir bahwa bagaimana kalau kita bikin satu komunitas yang solid gitu, sehingga saat berkegiatan itu bisa berlanjut gitu. Sampai akhirnya kemudian terbentuklah Kompostiva. Dan di tahun itu karena beberapa teman-teman kita itu yang terlibat di Kompostiva itu suka dengan buku, jadi gerakan pertama kami itu dengan penggalangan buku dengan buka rumah baca. Nah, rumah baca pertama yang kami buka dan jadi pilot project kami itu rumah baca di Kampung Arguni. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif berjalan dan dikelola oleh masyarakat kampung sama pihak sekolah di sana gitu. Itu yang jadi latar belakang kenapa Kompostiva terbentuk. Dan sebenarnya kalau secara umum mungkin orang akan tahu bahwa Kompostiva itu komunitas yang bergerak di bidang literasi, tapi pada dasarnya kami adalah komunitas yang mencoba untuk melakukan banyak hal bermanfaat, bukan hanya literasi saja, tapi juga pengembangan minat baik keorganisasian maupun pengembangan sikap peduli ya, maksudnya pada generasi muda untuk melakukan hal yang bermanfaat gitu. Jadi dampaknya pun bukan cuma hanya ke anak-anak sekolah, tapi juga ke masyarakat luas, pemuda ataupun siapapun yang ingin terlibat gitu, yang berkontribusi untuk apa. Wow, berarti komunitas ini sudah lama ya, Mbak Mida? Dari 2015 ya? Iya, kalau mau dibilang dari pertama kita berdiri itu 2015 sampai sekarang, jadi kurang lebih sekitar mau masuk 9 tahun nih. 9 Jadi tahun. Desember nanti 9 tahun. Lama juga ya? Luar Cukup biasa. lama, cukup lama. Kalau untuk anak-anak mungkin baru mau masuk ya SD, baru ya awal lah, masih belum seberapa lah. Iya, iya Mbak Mida boleh tahu pada saat merintis untuk mendirikan Kompostiva itu ada berapa orang ya Mbak Mida? Kita waktu pertama rintis, saya lupa persis, tapi kurang lebih hampir sekitar 30-an. 30-an. 30-an anak muda yang waktu itu kita pertama ya berkumpul untuk proyek pertama kami untuk mendirikan Kompostiva sekitar 30-an. Sampai saat ini masih berkontribusi? Sampai saat ini ya memang yang namanya organisasi itu pasti ada dinamika ya. Siap. Masuk keluar atau kayak gitu. Sampai saat ini yang masih aktif ya dalam artian dari kepengurusan awal ya itu kurang lebih sekitar 20-an ada. 20-an. Iya, yang seperti Mbak Mida sampaikan bahwa di setiap komunitas ataupun organisasi itu memang sudah pasti ya
dinamika dan lain sebagainya, ada yang bertahan dan tidak. Benar. Nah, semuanya tergantung alam yang menentukan. Ketika dia bertahan, maka dia yang terbaik gitu. Ya, seleksi alam ya. Jadi saya sering bilang ke teman-teman di komunitas itu kalau saat kita punya semangat lagi turun ataupun eh, mungkin lagi ini ya dengan rutinitas, lagi jenuh dengan rutinitas, kemudian semangat untuk berorganisasi jadi menurun, itu saya sering bilang ke teman-teman bahwa orientasi awal kita itu akan menentukan sejauh mana kita melangkah, seberapa lama kita bertahan. Jadi kalau sudah mulai kendor kayak gitu, kita kembali lagi tuh alasan kenapa kita berkumpul membentuk komunitas itu apa. Jadi itu untuk kembali apa istilahnya recharge energi. Jadi kita sudah tahu kita punya tujuan awal kita berkumpul ini apa nih. Kalau memang sudah tidak lagi ada titik temu ya silahkan maunya teman-teman boleh berpikir. Tapi kalau sepanjang kita masih punya orientasi awal kita untuk kemanfaatan orang banyak, itu bisa tetap menyatukan kita gitu. Sepakat. Wah, luar biasa sekali. Ya, baik, Mbak Bida. Kompostiva, komunitas muda positif. Benar. Fak. Ya, selama ini Mama Ida melihat bahwa kan kita di Fak itu banyak anak muda, namun berbicara tentang minat untuk meningkat diri untuk peningkatan literasinya untuk diri sendiri itu kadangkala itu ada yang pesimis dan ada yang tidak pesimis. Nah, sebagai kacamata kompostiva, apa sih nilai dari Mama Ida sendiri untuk bagaimana memberikan sebuah edukasi sehingga teman-teman yang saat ini pesimis, mereka juga bisa memberanikan diri untuk bagaimana literasi itu sangat penting untuk dirinya. Oke, mungkin satu hal yang kadang jadi salah paham banyak orang terkait literasi ya. Jadi orang biasa kalau bilang terkait literasi berarti kaitannya cuma sekedar baca atau tulis Ya, gitu. sepakat. Hanya terbatas itu. Kebanyakan orang berpikiran seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari makna literasi sendiri itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan kita. Jadi apapun itu, jadi kita kembangkan bukan hanya baca tulis ya, tapi kemampuan apapun kita kembangkan untuk bisa memberdayakan diri sendiri dan juga memberdayakan orang lain. Sepakat. Sehingga kemudian orang yang tahu akan literasi disebut literat gitu. Jadi itu dulu maksudnya yang kita pahami. Jadi tidak hanya sebatas baca dan tulis. Jadi kalau teman-teman pun yang istilahnya mendalami dunia misalnya fotografi atau dunia digital, itu pun sebenarnya bisa dibilang literasi gitu. Jadi kita mendalami sesuatu yang istilahnya dengan keterampilan itu kita bisa tingkatkan kemampuan diri ataupun keterampilan diri bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk orang lain. Nah itu namanya literat gitu. Jadi mungkin saat kita berangkat dari situ, kita paham itu makna literasi seperti itu. Jadi teman-teman akan bisa tuh mengembangkan potensi diri. Dari mana nih saya punya bakat, minat kemana gitu. Jadi tidak hanya sebatas baca tulis atau suka baca atau apa kayak gitu, tidak. Jadi mungkin kalau saya ditanya tips atau apa untuk istilah teman-teman muda paham untuk literasi, sebenarnya yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri ya. Sepakat. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita sukai nih. Nah dari apa yang kita sukai itu berangkat dari situ. Jadi gali potensi yang mana yang kita sukai, ya kembangkan di situ. Itu sebenarnya namanya literat sebenarnya. Jadi generasi literat. Jadi kembangkan potensi diri, kemudian kita punya potensi berkembang, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Sepakat. Ya baik, Bu Bida. Sejauh ini saya melihat bahwa teman-teman dari Kompostiva ini kan banyak aktif untuk bagaimana melakukan edukasi di berbagai kampung. Dalam hal ini adalah peningkatan literasi ya, yang seperti Om Ida sampaikan bahwa teman baca dan sebagainya. Nah itu dari sisinya itu ada tidak pemerintah bantu untuk bagaimana? Karena saya melihat bahwa Kompostiva ini komunitas yang sangat luar biasa untuk bagaimana membantu untuk mulai dari tingkat kecerdasan pikir dan sebagainya. Nah, ada tidak dari pemerintah untuk membantu sama-sama dengan teman-teman Kompostiva untuk melakukan program sampai di kampung-kampung? Kalau ditanya terkait bantuan dari pemerintah, harus akui bahwa ada gitu. Bahwa mungkin di tahun-tahun awal saat Kompostiva berdiri, berjalan itu mungkin belum terlalu maksimal ya. Bahwa kita
berjalan dengan semangat volunteer toh. Jadi sukarela. Kemudian teman-teman saat untuk pendanaan kegiatan di proyek-proyek awal kita itu memang pure sukarela. Jadi bantuan pemerintah belum ada tapi belum maksimal gitu. Nah, teman-teman mengakalinya itu dengan waktu itu kita buat banyak gerakan atau penggalangan donasi, bukan hanya dalam bentuk uang ya, tapi juga dalam bentuk donasi buku atau apa begitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah membangun jejaring. Dan mungkin tidak banyak teman-teman tahu bahwa proyek-proyek awal Kompostiva yang pembuka rumah baca di Arguni itu bahkan kita waktu itu dengan 0 buku. Kemudian saat kita buka pertama itu kita bisa buka dengan dapat sekitar 200 sampai 300 juta buku. Dan itu kita dapatkan dengan jejaring. Wow. Dengan jejaring. Jadi kita dengan teman-teman dari luar daerah yang kita bikin kampanye buku begitu, mereka sumbang buku. Nah, itu yang kemudian terkumpul, itu yang kemudian jadikan kita untuk buka rumah baca gitu. Jadi ada tidaknya dukungan pemerintah sebenarnya tidak harus menjadi halangan untuk teman-teman mengeksekusi ide begitu. Justru harus membantu teman-teman untuk lebih kreatif mencari ide gitu. Sepakat. Dan itu yang teman-teman Kompostiva lakukan selama ini. Sampai kemudian di mungkin sekitar 5 tahun Kompostiva berjalan itu baru kemudian ada link dengan pemerintah dalam arti ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, lalu kemudian ada juga dengan di 3 tahun belakangan ini dengan Pemda, dalam arti ini kita punya program-program seperti pelatihan kepemudaan itu dengan Pemda juga yang support dana begitu. Dan sering saya bilang ke teman-teman bahwa yang namanya prestasi itu satu paket dengan apresiasi gitu. Sepakat. Jadi yang penting teman-teman buat aja dulu. Jadi jangan pikir masalah orientasi, saya akan dapat tidak akan dapat dana, tidak. Yang penting teman-teman berbuat dulu karena pada akhirnya orang itu akan lihat apa yang kau buat dulu nih, baru mereka akan support. Jadi prestasi itu satu paket dengan apresiasi. Berbuat aja dulu. Apresiasi pasti bakal nyusul. Jadi itu yang kemudian kami teman-teman di Kompostiva merasakan itu. Di tahun-tahun awal ya kita berdarah-darah dulu dengan dana sendiri, sumbangan sendiri, dengan inisiatif sendiri. Kemudian saat orang lihat itu, kemudian ya saat kita tawarkan proposal, ini loh kita sudah buat ini, ya mereka tidak ragu lagi untuk support gitu. Wow. Ya, sobat lembaran media dimanapun berada, ketika kita dalam sebuah organisasi atau komunitas, jangan berpikir tentang ada tidak dukungan dari pemerintah, tapi bagaimana kita mengandalkan ide dan pemahaman kita untuk bagaimana melakukan jejaring sehingga kita berbuat dulu barang itu ada. Seperti itu ya, Mbak Mida. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu patah semangat saat kita ngajukan proposal ke sana ditolak terus ide kita harus kita berhentikan di situ, tapi ada banyak peluang sebenarnya teman-teman. Jadi sepanjang ada ya orang bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sama kami di teman-teman di Kompostiva tuh sering bagi juga semangat. Segala hal baik itu pasti akan menjejaringkan kita dengan hal-hal baik lainnya gitu. Yeah. Jadi semangat itu yang buat kita terus jalan gitu. Niat baik pasti ada jalan. Yeah, itu yang kami alami selama Kompostiva berjalan ya. Gitu. Siap. Berarti semangat merupakan modal utama untuk bagaimana membesarkan sesuatu. Semangat untuk berbuat kebaikan ya. Itu yang penting banyak. Berbuat kebaikan yang punya manfaat untuk orang banyak. Ya, baik. Baik Mbak Mida, dari kacamata Mama Ida tentang melihat peran perempuan di Kabupaten Fak-Fak. Okay. Nah, dari kacamata Mama Ida sendiri sudah sampai mana sih peran perempuan di Kabupaten Fak-Fak? Kalau untuk peran dalam apa dulu nih? Di pemerintahan lah. Pemerintahan. Saya rasa kalau di pemerintahan, untuk pemerintahan ya, saya rasa cukup banyak ya teman-teman perempuan atau kaum perempuan ya yang sudah punya posisi yang cukup baik di pemerintahan. Nah, di pemerintahan ya. Cuman kalau untuk kita bicara dari sisi yang non pemerintahan, itu yang mungkin saya pribadi dari kacamata saya sendiri itu belum melihat terlalu banyak ya, belum banyak perempuan yang dari sisi non pemerintahan yang cukup aktif ya, maksudnya untuk speak up gitu. Kalau di pemerintahan sendiri kita lihat cukup banyak. Buktinya wakil bupati kita perempuan ya. Iya. Cuman kalau untuk dari hal-hal yang dari sisi non government atau yang bukan pemerintahan belum terlalu banyak gitu.
belum terlalu banyak aktivis perempuan yang kritis gitu. Akan beda ya posisinya kalau macam orang perempuan di pemerintahan dan perempuan di luar Siap. pemerintahan yang sebagai penyeimbang itu tidak banyak. Itu yang mungkin perlu apa ya didorong ya, gitu. Didorong untuk tampil. Baik. Berarti perlu untuk dorongan yang kuat sehingga ada kaum-kaum perempuan yang di luar pemerintahan untuk bagaimana lakukan keseimbangan ya antara Iya, perempuan di dalam pemerintahan dan luar pemerintahan. iya, Nah, mungkin baik. itu ya. Itu subjektif ya dari sisi Siap, saya. siap. Jadi, Ya, baik Om Ida. Nah, apa yang menjadi motivasi dan harapan Om Ida untuk teman-teman perempuan sehingga teman-teman perempuan bisa melakukan kesetaraan lah untuk bagaimana melakukan dan seperti yang Om Ida sampaikan bahwa perannya. eh, satu hal yang perlu teman-teman sadari bahwa setiap orang mau lah baik itu laki-laki maupun perempuan itu punya potensi yang sama. Punya potensi yang sama. Jadi kalau kita berangkat dari situ sebenarnya kita tidak perlu minder bahwa ini kerjanya laki-laki, ini bidangnya perempuan. Ya. Jadi semua orang itu punya potensi yang sama untuk maju, untuk belajar. Gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Siap. Nah, kalau kita mau kembali lagi memang tantangannya banyak ya kalau kita bicara untuk bagaimana perempuan tampil. Karena kebanyakan kita maksudnya orang timur secara keseluruhan ya, orang Asia, orang timur, ya perempuan itu masih bisa dibilang ada apa makhluk kelas 2 ya, begitu. Dan Siap. kita kalau macam bicara konteks budaya sekarang Siap, pun siap. maksudnya kadang ya itu maksudnya kita lihat kenyataannya saja maksudnya oke. Kadang itu oke, kakak adik misalnya perempuan laki-laki ya, yang teman kan laki-laki dulu, perempuannya belakangan gitu. Perempuan paling kalau sudah setelah menikah bisa dibilang ya udah tanggung jawabnya dia cuma di rumah urus suami gitu. Sepakat. Itu yang memang masih perlu didorong ya. Sebenarnya bukan cuma di fak-fak saja sebenarnya di Indonesia pun maksudnya masih isu-isu seperti itu masih cukup ini ya. Yang penting adalah mungkin penyadaran saja bagaimana setiap perempuan pun bisa berkontribusi maksudnya untuk daerahnya tanpa harus merasa apa terkungkung gitu. Itu seperti itu. Baik. Sobat Embara Media dimanapun berada, peran perempuan juga sangat penting untuk bagaimana melakukan kontribusi terhadap daerahnya. Intinya jangan pesimis terhadap diri sendiri. Bisa dan tidaknya tergantung pada diri sendiri. You mau bisa, ya dikembalikan kepada diri sendiri. Benar. Kalau siap, dijalankan. Kalau tidak, ya ditindaklanjut untuk bagaimana untuk bisa. Karena ruang ini sudah ada buat kita. Tergantung kita untuk bagaimana bersaing dengan yang lain. Rata-rata kita orang Indonesia Timur merasa pesimis sekali karena merasa tidak bisa. Tapi ya itu dikembalikan kepada diri sendiri, bisa dan tidaknya saya bilang dikembalikan kepada diri kita sendiri ya, Mami. Ya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang perempuan justru yang punya peranan besar sebenarnya. Karena dalam artian pendidikan di rumah ini kan yang punya peran besar ibu ya. Iya. Ibu. Jadi kalau seandainya ibu dalam arti kita bukan bicara tentang konteks pendidikan harus pendidikan tinggi tidak ya. Maksudnya paling tidak ibu yang paham, ibu yang cerdas. Bukan yang harus sekolahnya tinggi tidak ya, tapi kalau ibu yang cerdas, ibu yang paham itu akan ya mampu memberikan pendidikan yang baik juga untuk anak-anaknya yang nanti akan turun ke lapangan gitu. Jadi saya beberapa waktu kemarin sempat sharing dan lihat beberapa teman-teman pegiat literasi khususnya yang di wilayah Indonesia di Pulau Jawa ya, dan kebanyakan justru sekarang itu pengembangan literasinya itu sudah bukan hanya cuman ke konteks buku kemudian nulis apa, tapi sudah lebih ke penguatan keluarga. Karena itu tadi saya bilang apa kita mau ngajak anak-anaknya misalnya ke sekolah atau kita bawa buku keliling sekolah ke anak-anaknya langsung ke anak-anaknya, tapi kalau di keluarganya tidak kuat susah juga tuh. Susah, siap. Jadi makanya program literasi sekarang saat ini ya itu sudah mulai diarahkannya itu ke penguatan keluarga gitu. Entah ibunya yang dikuatkan kah? Karena kalau pemahaman ibunya sudah bagus ya dia akan lebih mudah doktrin ke anak-anaknya begitu. Dan itu yang ya mudah-mudahan nanti ke depannya Kompostiva ataupun teman-teman lain bisa ke situ, ke proyek literasi yang lebih ke penguatan keluarga. Siap. Baik, terakhir Om Ida, motivasi untuk anak muda di Kabupaten Fafak.
yang jelas teman-teman semua harus sadar bahwa tiap-tiap kita itu istimewa. Teman-teman semua itu punya potensi yang tidak kalah jauh dengan teman-teman di luar sana. Pilihan itu ada di teman-teman, maju atau tidak itu ada di teman-teman. Orang, kalau saya berapa kali lihat itu teman-teman kadang, untuk kita orang-orang timur ini kadang ada minder untuk bergaul atau apa. Padahal potensi, peluang itu banyak sekali. Baik itu beasiswa ataupun program-program yang istilahnya mengistimewakan anak-anak timur ya, Maluku ataupun Papua. Dan itu sebenarnya peluang untuk teman-teman untuk bisa meningkatkan kompetensi diri, untuk menggali potensi diri gitu. Jadi percaya pada diri sendiri, kenali potensi diri, kembangkan. Terus perluas pergaulan dengan organisasi gitu. Masuk saja pokoknya, itu penting teman-teman, karena saya sering bilang ke teman-teman yang lain bahwa kedepannya itu orang tidak akan lagi melihat, mungkin akan melihat nilai akademis, mungkin akan lihat, tapi kalau dibandingkan dengan kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menjalin kerjasama, itu nanti kedepannya akan jauh lebih penting gitu. Tanpa mengesampingkan nilai akademis ya maksudnya, tapi kedepannya itu kecerdasan emosional dalam artian kemampuan berorganisasi, menjalin kerjasama, berjejaring, itu akan memegang peranan penting ke depan. Jadi perluas pergaulan, banyak-banyak berkenalan, berjejaring dengan orang lain lah. Itu akan sangat membantu. Siap. Berarti peran organisasi sangat penting untuk bagaimana melakukan jejaring ya? Iya, kalau saya pribadi melihat seperti itu. Jadi semakin banyak teman-teman bergaul dan membuka jejaring, itu akan sangat membantu teman-teman nanti ke depan. Siap. Baik, Sobat Embara Media dimanapun berada, pengalaman organisasi sangat penting untuk bagaimana menunjang pengalaman kita ke depan. Artinya, intinya adalah kenal dirimu, siapa dirimu, ada kemauan, jalan. Semua ini dikembalikan kepada diri sendiri. Semua jalan ada, tergantung kemauan untuk bisa atau tidak. Seperti ya, Mbak Ida? Ya, perlu seperti itu. Iya, Mbak Ida. Yang terakhir, harapan Mbak Ida untuk peran perempuan di Kabupaten Fafak. Baik. Harapan saya untuk kaum perempuan yang ada di Fafak, kita ini semua punya potensi, teman-teman. Jadi gali potensi itu, kita punya kemampuan juga untuk bisa sama dan setara dengan kaum pria ya. Bukan berarti ini ya, maksudnya mau bersaing, tidak. Iya. Tapi yang jelas peran perempuan itu cukup penting. Seperti tadi saya sampaikan bahwa perempuan itu kalau dalam keyakinan kami, keyakinan saya ya, maksudnya ibu itu kan madrasah pertama ya. Jadi perempuan kuat, pasti keluarga juga kuat. Perempuan cerdas, pasti akan melahirkan keturunan atau generasi yang cerdas. Jadi untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Fak-Fak khususnya, kita pasti bisa lah, punya kemampuan untuk bisa mengembangkan potensi diri kita. Siap. Ya, Sobat Embara Media dimanapun berada, peran perempuan itu sangat penting karena yang pertama adalah mau anak kita cerdas, berarti kembalikan kepada orang tuanya. Artinya bahwa madrasah pertama itu adalah ibu, maka jangan pesimis. Seperti ya, Mbak Ida? Iya, just semua itu berawal dari keluarga ya. Siap. Dan kalau di keluarga tuh ibu punya peranan penting, dan ya ibu perempuan ya. Siap. Baik, Sobat Embara Media dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mama Ida ya. Saya sampai akrab Mama Ida karena memang sering kita ketemu itu Mama Ida. Baik Mama Ida sudah tempatkan waktu untuk hari ini sama-sama dengan kita di podcast Embara Bercerita. Terima kasih juga sudah diundang untuk ya berbagi. Siap Mama Ida. Baik Sobat Embara Media berada, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa ikuti terus Embaran Bercerita dimanapun berada. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.